Latar belakang penjajahan. Poin pertama. Pada masa penjajahan Portugis dan VOC, awal masuknya bangsa Eropa di Nusantara, perdagangan rempah-rempah dan pembentukan VOC pada abad ke-17. Pada masa kolonial Belanda, pengambil alihan kekuasaan dari VOC oleh pemerintah Belanda, penerapan kebijakan seperti tanam paksa. Pada masa penjajahan Jepang, pada masa ini pendudukan Jepang pada 1942 sampai 1945 yang membawa dampak signifikan pada pergerakan nasional dan politik Indonesia. Poin yang kedua yaitu pergerakan nasional pada awal abad 20. Budi Utomo pada tahun 1908 yaitu organisasi pertama yang menjadi awal kebangkitan nasional Indonesia. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yaitu peristiwa penting yang menyatukan pemuda dari berbagai suku dan daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi lain yaitu peran Serikat Islam Muhammadiyah dan Partai Nasional Indonesia atau PNI dalam menggerakkan semangat nasionalisme. Poin yang ketiga yaitu peran tokoh pergerakan Soekarno, perjuangannya melalui PNI dan pidato Indonesia menggugat. Hatta, perannya dalam memperjuangkan perjuangan di pendidikan bagi bangsa. Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan taman siswa dan perannya dalam pendidikan nasional. Poin keempat, pendudukan Jepang dan dampaknya. Pembentukan peta pasukan pembela tanah air yang melatih para pemuda untuk militer, dan eksploitasi atau mobilisasi kebijakan Jepang yang keras memaksa rakyat untuk kepentingan perang. Pergerakan bawah tanah yaitu pembentukan organisasi perlawanan terhadap Jepang seperti gerakan bawah tanah dan organisasi pemuda. Bagian kelima, proklamasi kemerdekaan. Kekalahan Jepang dan dampak penyerahan Jepang kepada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945, yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh pemuda untuk mendesak proklamasi segera. Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dan Soekarno dan momen penting yang menandai kemerdekaan Indonesia. Nah, yang keenam ada reaksi internasional. Dukungan dan penolakan, yaitu reaksi dari negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, termaksud Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Ketujuh, ada perjuangan diplomasi dan fisik. Konflik dengan Belanda, ada Perang Kemerdekaan Pertama dan Perang Kemerdekaan Kedua pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Termaksud peristiwa yang sangat penting seperti agresi militer Belanda, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, proses diplomatik yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, poin yang terakhir yaitu poin ke-8, ada akhir dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dan terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat, sebelum akhirnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Nah, itulah penjelasan dari kami mengenai poin-poin dari materi pra-kemerdekaan Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.